Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-solehah. Perkenalkan, nama Ibu Iska Nurrahmani. Hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran satu kali ini kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengartikan atau mencari arti dari kata sulit pada teks dan juga mencari informasi yang didapatkan dari teks non-fiksi. Selain itu, kita juga dapat belajar atau mengetahui tentang pola lantai gerak dari tarian tradisional atau tarian kreasi tradisional. Jadi soleh-solehah harus terus simak pembelajaran kali ini ya. Sebelum memulainya, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah soleh-solehah di sini sudah selesai menyelesaikan pembiasaan hari ini? Jangan lupa untuk menyelesaikan pembiasaan hari ini ya. Dan lagi sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link pada Google Classroom yang sudah disediakan. Selain itu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan buku paketmu. Nah, jika semuanya sudah siap dan kita sudah siap untuk belajar, jangan lupa untuk berdoa agar pembelajaran hari ini lancar dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Jika sudah siap, yuk kita simak pembelajaran kali ini. Semangat terus ya belajarnya. Ragam budaya negeriku. Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Untuk mengetahui keragaman budaya yang belum kita ketahui, kita dapat mencari informasi dengan cara membaca teks yang berkaitan dalam keragaman budaya Indonesia. Nah, ketika membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui kan artinya? Dalam memahami arti kata-kata sulit, dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada kertas ataupun buku tulismu kata tersebut, lalu mencari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui dan mendapatkan informasi lebih juga kosakata baru yang dapat kita gunakan. Dengan mencari tahu arti dari kata-kata yang sulit, kita dapat menambah pengetahuan kita. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca. Nah, sekarang tersedia teks mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Coba di sini anak-anak solehah, coba perhatikan ya dan baca dengan seksama mengenai teks berikut. Ketika kita membaca, kita akan menemukan apa saja kata-kata yang dianggap sulit untuk kita masing-masing. Selain itu, dengan kegiatan membaca ini juga kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut atau lebih lagi dari kegiatan membaca mengenai Pusat Pengembangan Kebudayaan NTB di Taman Budaya. Dengan membaca teks berikut ini juga kita nantinya dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas di selanjutnya. Jadi coba baca dan perhatikan juga amati ya anak-anak hebat. Berikut juga ada lanjutan dari teks mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Teks ini juga perlu dibaca dengan saksama. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi, coba kita lihat apakah pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada pada teks tersebut. Coba apa ayo?
Ya, yang pertama, di paragraf yang pertama menceritakan tentang di Jalan Airlangga Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Lalu pada paragraf kedua, apa pokok pikirannya? Yaitu tentang pengelola Taman Budaya NTB yang sebelumnya dipegang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, namun kini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata atau Dishub/Par NTB. Kemudian yang ketiga, apa coba pokok pikirannya? Ya, yang ketiga adalah kegiatan kebudayaan dan aktivitas seni yang ada di Taman Budaya dilakukan setiap hari, diantaranya adalah kegiatan tari, pentas seni, dan teater. Kemudian pada paragraf keempat itu menceritakan tentang pengunjung di Taman Budaya yang setiap harinya datang sampai 100 pengunjung. Kemudian di paragraf yang kelima adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola Taman Budaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, yang berkunjung dengan melakukan pemugaran dan perbaikan beberapa fasilitas di Taman Budaya NTB. Nah, itu dia diantaranya adalah pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks yang sudah dibaca sebelumnya. Bagaimana, soleh-solehah? Apakah sampai di sini paham tentang isi teks tersebut? Semoga soleh-solehah bisa memahaminya ya. Nah, kemudian setelah kita membaca dan mencari tahu pokok pikirannya, coba lihat lagi dan ingat lagi. Berdasarkan teks tersebut, apa saja kata-kata yang dianggap sulit untuk kalian? Coba tuliskan 5 kata sulit yang ada pada teks tersebut. Coba tuliskan kiranya apa. Dan setelah kita sudah mencari tahu 5 kata yang sulit, coba kita cari arti katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau biasa disingkat dengan KBBI. Pada saat ini KBBI juga sudah dapat diakses melalui internet ya, bisa langsung searching ataupun kita mendownload aplikasi KBBI-nya. Di sini Ibu contohkan ya, salah satunya yaitu kata pemugaran. Setelah Ibu cari di KBBI, ternyata pemugaran itu merupakan proses, cara atau pembuatan, memugar, pembaharuan kembali, dan pemulihan kembali atau biasa disebut dengan perbaikan kembali. Nah, itu dia adalah salah satu contoh dari kata yang sulit pada teks tersebut. Nanti soleh-solehah, anak-anak hebat di sini coba cari kata-kata lain. Lalu cari juga apa arti dari kata yang sulit tersebut dalam KBBI, sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nih apa saja informasi yang bisa kita dapatkan setelah membaca teks mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Cara menemukan informasi dari teks tersebut dapat menerapkan atau menggunakan konsep adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Konsep adik simba yang dapat diterapkan pada teks tersebut, yang pertama adalah apa saja kegiatan yang dilakukan di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Ayo, kira-kira soleh-solehah bisa menjawabnya tidak? Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu di mana letak Taman Budaya NTB? Nah, yang ketiga, kapan Taman Budaya NTB tersebut didirikan? Yang keempat, siapa yang sekarang mengambil alih pengelolaan Taman Budaya NTB?
Yang kelima, mengapa didirikannya Taman Budaya di NTB? Apa alasannya? Lalu, bagaimana cara yang dilakukan oleh pengelola Taman Budaya NTB untuk meningkatkan jumlah wisatawan? Nah, informasi-informasi tersebut bisa kita dapatkan dengan menggunakan konsep dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita juga bisa membaca ulang teks mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Dari hal tersebut, semoga kita dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Nah, kali ini ada tugas yang harus diselesaikan oleh soleh-solehah nih mengenai bahasa Indonesia ya, pembahasan bahasa Indonesia yang tadi sudah dibahas bersama-sama. Masih sama terkait tentang teks mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang kita dapatkan dari menjawab pertanyaan adik Simba tadi ya, kalian bisa mencatat informasi apa saja yang dapat ditemukan pada teks tersebut. Nah, tuliskan jawabannya pada tabel seperti pada buku Bupena halaman 115. Di situ tersedia ada tabel bertuliskan judul dan sumber teks. Pada teks berjudul mengenai Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat itu sudah ada ya. Judulnya sudah pasti, sumbernya juga ada di halaman selanjutnya di akhir kalimat bertuliskan kecil di pojok sebelah kanan. Nah, di sini juga ada yang sudah ada kotak ya, ada tabel dengan pertanyaan apa yang sudah kamu ketahui tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat sebelum membaca teks. Nah, di situ soleh-solehah bisa mencantumkan apa saja yang kalian ketahui sebelum membaca teks ini tentang Nusa Tenggara Barat. Misalnya, Nusa Tenggara Barat terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Lalu soleh-solehah mengetahui nih apa misalnya budaya dari Nusa Tenggara Barat. Misalnya soleh-solehah mengetahui tentang pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat atau tarian yaitu tali lenggit dan alat senjata dari NTB ataupun budaya yang kalian ketahui gitu tentang NTB. Kemudian pada tabel yang sebelahnya ya, yang sampingnya itu yang sebelah kanan, ada apa saja yang sudah kamu ketahui tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat setelah membaca teks yang sudah diberikan sebelumnya pada halaman 111 sampai 112. Sampai di situ soleh-solehah mengerti akan tugasnya? Semoga soleh-solehah di sini bisa memahami ya tugasnya. Ibu yakin kalian pasti hebat karena kalian adalah anak-anak hebat. Nah, setelah membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu teks yang membahas tentang Taman Budaya di Nusa Tenggara Barat, sekarang kita akan mempelajari tentang budaya Indonesia lainnya, yaitu tarian dari beragam budaya di Indonesia. Dalam tarian terdapat pola lantai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjelaskan pola lantai dalam tarian. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah-pindah. Gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tarian itu disebut dengan pola lantai. Jadi, apa yang disebut dengan pola lantai? Pola lantai merupakan pola garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerakan berpindah tempat pada saat menari. Jadi, pola lantai biasa disebut dengan formasi ataupun gerak berpindah dari penari. Misalnya dari
belakang ke depan, dari samping kiri ke kanan, ataupun formasi dari setiap anggota atau peserta yang melakukan tarian tersebut. Begitu. Dalam pola lantai juga terdiri dari beragam macam jenis atau bentuk ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Jadi simak pembelajaran berikut. Yang pertama, di sini ada jenis pola lantai berbentuk horizontal atau formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke samping. Nah, contoh dari tarian daerah dengan pola lantai lurus horizontal ini adalah tari saman dari Aceh. Bisa dilihat ya, di situ para penarinya itu duduk sejajar membentuk garis lurus ke samping atau horizontal. Selanjutnya, jenis pola lantai yang kedua masih sama, yaitu pola penari membentuk pola garis lurus, tapi ini garis lurus ke depan atau biasa disebut dengan vertikal. Di sini contohnya ada tari baris Sengkedan dari Bali. Terus ada tari Yospan dari Papua. Terlihat ya di situ para penarinya berbaris lurus ke depan, membuat suatu formasi. Selanjutnya ada jenis pola lantai berbentuk pola garis diagonal. Biasanya untuk pola garis diagonal ini tidak hanya satu sisi. Di sini ada contoh pola garis lantai diagonal yang digunakan pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, pada tarian ini terlihat ada dua bentuk formasi penari yang membentuk garis diagonal. Di sini ada dua garis diagonal sehingga membentuk seperti huruf V. Selanjutnya ada contoh pola lantai, yaitu pola penari membentuk pola lantai segitiga. Di sini contohnya ada tari Sekapur Sirih dari Jambi. Terlihat ya, di sini juga penari itu membentuk sebuah segitiga. Di belakang ada yang berjajar, lurus, dan ada pula yang membentuk diagonal di depannya seperti segitiga. Selanjutnya ada tarian dengan pola lantai berbentuk persegi. Di sini contohnya adalah tarian Jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya ada contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari dengan bentuk pola lantai segi 5 atau garis lengkung. Di sini yang membentuk garis lengkung ataupun dengan tepatnya membentuk sebuah segi 5 ada pada tarian Melayu Sungai Kapuas dan tari pendet. Nah, selanjutnya di sini terlihat ada contoh pola lantai yang membentuk pola zigzag seperti huruf Z ya. Di sini terdiri dari 5 anggota penari. Di sini ada tarian Melayu dari Sungai Kapuas. Terlihat seperti zigzag itu ya, membentuk huruf Z. Nah, dari penjelasan beragam macam ya jenis pola lantai yang kita ketahui yang biasa digunakan dalam tarian tradisional. Sekarang kita coba perhatikan video kreasi tari tradisional berikut ini. Video ini berisikan tari kreasi yang diperagakan oleh murid-murid sekolah dasar. Tari tradisional ini adalah tari Sajojo dari Papua. Coba kita amati dan perhatikan jenis pola lantai apa saja yang ada dalam tari kreasi tradisional tersebut. Nah, selanjutnya kita kan sudah melihat ya bagaimana tarian
kreasi dari tari Sajojo Papua yang dimainkan oleh siswa-siswa sekolah dasar ini. Nah, amatilah pola lantai pada video tersebut. Sudah diamati? Soleh-soleha di sini? Nah, sekarang bagaimana sih bentuk awal formasi para penari tersebut? Membentuk pola apa? Nah, terus yang kedua, bagaimana bentuk arah gerakan perpindahan para penari? Apakah lurus? Apakah horizontal? Coba amati ya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian tahu jawabannya, tuliskan hasil pengamatanmu pada buku tulismu. Kemudian gambar pola tersebut ya. Pola tersebut yang kalian pahami yang dari hasil pengamatan. Misalnya menurut kalian pola pada tari Sajojo ini adalah pola vertikal, misalnya kayak gitu. Kalian nanti perlu menggambarkan bagaimana bentuk pola vertikal tersebut. Seperti yang dicontohkan pada penjelasan sebelumnya. Ada gambar bulat-bulat itu ya. Nah, nanti setelah kalian amati video tersebut, kalian menjawab bagaimana bentuk awal formasinya sekaligus menggambarkan polanya. Semoga bisa dipahami ya, soleh-soleha. Catatlah hasil pengamatannya pada buku tulismu, lalu kumpulkan pada gurumu. Semoga bisa dipahami ya, soleh-soleha, anak-anak hebat. Ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat terus belajarnya. Nah, dengan demikian dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa aja, soleh-soleha? Sudah belajar tentang bagaimana cara kita mencari informasi ya, atau mendapatkan informasi dari teks. Kemudian kita mencari tahu kata-kata sulit dan mencari tahu artinya. Menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks. Juga belajar mengenai pola lantai pada tarian tradisional. Juga belajar membedakan, menentukan, menyebutkan, menjelaskan, juga menggambarkan pola lantai yang ada pada penayangan video dari tari kreasi Sajojo Papua. Semoga dari pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk soleh-solehah. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi ada 2 tugasnya. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa SBDP. Mohon maaf. Kalau begitu sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.